Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, keluarga, bapak-bapak rupiah, bapak rahim dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkahi rezeki kami, setiap langkah kami, setiap hembusan nafas kami, setiap kedipan kami, ya Allah. Jadikanlah ini, ya Allah, ridho darimu, ya Allah, dengan izin dan kuasa-Mu, ya Allah. Dan berkahi rezeki kami, kesehatan kami, dan mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Alhamdulillah, tanggal 21 Jumat Syawal, berkah Jumat berkah. Biasa pagi-pagi satu akan trading, akan share kegiatan sehari-hari sambil tugas, sambil apa, sambil kita bantu rekan-rekan juga yang menggunakan jalur agar memberikan perhatian kepada mereka supaya mereka lebih bermanfaat. Oke, kita ikutin ya. Semoga semua berjalan dengan lancar. Kita buat kucing dulu, guys. Ayo kita ke jalan. Bismillah. Alhamdulillah. Sekarang kita menuju jalan di depan pintu gerbang. Di depan pintu gerbang. Itu kan yang mau lewat tuh. Nah, seperti itu tuh lewatnya tuh, guys. Tuh, berbahaya sekali kan ya. Kalau tidak dibantu.
sambil ngopi guys. Anu hiji ke mana? Oh ini ada. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hari ini tanggal 21 Jumat Februari 2025. Ya Allah, berkahi hari ini untuk kita semua, baik rekan-rekan, saudara-saudara lokal-lokal Ruqyah Lukmanur juga para pengguna jalan yang sedang melaksanakan kesehariannya aktivitas sehari-hari, yang sedang mengejar waktu menjemput rezeki masing-masing. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah, juga para pengguna jalan, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang gila. Balik lagi loh dia. Kalau ada orang suruh berdiri balik lagi dong. Cari-cari gara-gara gitu. Oh, atau kalau nggak cari gara-gara mau namanya bukan orang gila. Mana? Oh, pada ngebut-ngebut gua sana ya. Hati-hati. Awas, hati-hati. Nggak dilihat gimana, dilihat juga penyakit. Kemarin sampai 3 kali balik bro. Mbak jauh sono. Oke, dukung terus ya channel Ruqyah. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum like, komen, hati-hati. Wah, hati-hati. Alhamdulillah ya jalurnya sudah nggak becek, sudah nggak ada genangan. Kalau kemarin selama seminggu kemarin ada genangan ya, jadi nggak kelihatan lubang-lubangnya. Sekarang udah kering, jadi kelihatan jalurnya mana yang lubang, mana yang ini. Dan ini membantu para pengguna jalan terlihat. Menurut informasi dari kawan yang shift 3 semalam, jam 2 kejadian kecelakaan tunggal. Dia mungkin ngantuk mau ke pasar, jatuh, kegusur. Tapi motornya alhamdulillah nggak apa-apa, cuma orangnya yang
yang melorot gitu, karena mungkin dia jalur gitu kan, karena ada juludan yang lubang, motor langsung berhenti, dianya terlantar. Arif, sarapan kan apa? Tuh bapak saya ya, Masya Allah. Bapak kandung ayah saya, ya tiap hari kegiatan mencari rumput, ngarit buat kambing-kambingnya, ya ternak kambing. Insya Allah nanti kapan-kapan, awas, pengen nyebrang ke sana. Kapan-kapan saya akan traveling ternak daripada ayah saya yang beternak kambing. Insya Allah nanti kapan-kapan dan saya ajak ke kandangnya kambing ayah saya. Banyak ayam kambingnya, kurang lebih ada sekitar 15 ekor. Makanya ngaritnya sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Kadang-kadang dibantu sama adik bungsu saya. Awas, hati-hati. Kita bantu dengan begini ya, biar mereka lebih berhati-hati di situasi yang saya maksud begitu. Wah, alhamdulillah ini para pejalan, pengguna jalan yang tiap hari lewat, mereka sudah mengerti jalur di sini itu sangat rusak. Tapi kita khawatirkan yang baru melewati atau yang baru pulang sepiga, pikirannya labil, terbawa ngantuk segala macam. Ayo, kalau sono pelan-pelan. Ya Allah, hari Jumat ini berkahi rezeki kami, kehidupan kami, dan berkahi juga Jumat-Jumat yang akan datang, dan juga hari-hari yang lainnya. Masya Allah, ini mobil lihat bagaimana nggak mau hancur. Ini Fuso, kapasitas maksimal mungkin 20 ton, ini bisa lebih. Ini muatan besi untuk peleburan. Hati-hati. Awas, tuh kan, astagfirullah. Hati-hati. Untungnya yang di belakang sigap ya, kencang itu motor. Alhamdulillah tidak terjadi insiden, cuman kurang lebih 2 jengkal lah. Dari sana menyeberang, merasa aman, yang di depan itu sudah mulai berhenti, tapi yang di belakang kadang-kadang kan dia tidak tahu, dia nyalip. Nah begitu motor keluar dari jalurnya, nah ini yang lewat nih, ampun. Ngapain deh? Masya Allah.
sana ya. Ayo, insyaallah. Banyak sekali yang nyebrang ya. Aduh, ngapain nyebrang pelan-pelan? Pelan-pelan kayak yang nyebrang. Kasihan. Ngopi, ngopi. Sambil ngopi. Ayo, Del, ngopi sini. Lama kali kau tangan jumbo. Nah, mobil no. Ini kayak gitu tuh, nyebrang kayak gitu, berbahaya banget. Antara jalurnya kan kencang-kencang. Oke, terima kasih yang sudah hadir ya. Jangan lupa subscribe, like-nya, komen, dan share. Terima kasih yang selalu mendukung dan mensupport channelnya Rupiah Lukman Nur Hakim. Kemana? Hei, Kak Imahnya. Kak Imah. Oh. Siap. Ayo, kurang-kurang. Oh. Bener ya. Tembusan si asli. Oh. Kan gitu. Emang kayak video Nusantara? Tidak, kayak masalah video gue nah. Dia nggak capek nak video. Betul. Nah, ngawana itu. Kan namun murah mau kembangan dia ini hanya kebuahan. Oh, dipodaskan Luna. Aji ini ngalah budak sorangan doang. Di kan mana? Banyak sih. Bagus ya. Kalau perempat ngambil barang-barang berarti gaji apa? Itu gaji berapa? Jadi kalian apaan? Bener tuh. Hei, nggak tahu berapa. Biarin aja gaji makan murah kali ini ya. Jadi kita ngomong tuh, kenapa gaji? Ayo caranya supaya kita cemburu sosial. Nah, malah barang kabeh. Ayo. Wah, Tulisan, beres tulisan. Ambil, silakan. Semuanya silakan. Halal. Jadi kurang mau cemburu. Ayo mentengala. Saya tuh baca tulisan. Ya emang tengah bagian. Emang saya tuh baca tulisan. Tuh, insya Allah. Bapak kebagian. wah gaji itu mah. Hah? Wah, anu Sekalipun anu teka bagi, atau orang suka bagi rata. itu kan bae. Alah, wari jelema. Lebih ala ya. Atuh pan hese waktuna. Ayo nu teu istirahat, ayo nu istirahat, ayo nu beuki, ayo nu teu. Bener gak? Mendingan kieu tulisan. Siapa saja yang mau makan asal dimakan. Kalau bisa jangan dibawa pulang. Saya halalkan buat kalian semua yang mau makan. Monggo silakan, tapi jangan lupa baca bismillah dan sholawat. Oh, astagfirullahaladzim. Itu carana. Ganti dia gitu di sana, kita tahan gajinya.
tidak masalah tanda tangan orang ya, tinggal gue pakai tanda tangan. Iya baik gitu maksudnya. Yang kita soalnya kan tadi itu mudah tengok tapi ngomong kalau itu kan secara kan memang wajar. Eta mah keur nyombo urang. Kadang-kadang orang jadi bang kadek. Menang meureun capek yo, padahal mah kudu kamari geus ditawaran urang. Oh. Tapi lah mau dibawa balik terus naon kan nanti tak surat deh kan surat kan mau ambilnya surat mau bisa melawan Oh. surat kan lagi Oh. itu agar kalau surat doang kan di rumah kasih atau itu kasih robot Oh. Kalau mah game lah. Ulah di masalah game bener lama. Game. Pas aing deh sih. Aing melat. Karuan cau mah ada keluarga kan gitu. Lamun ulah gitu. Namun orang karunya keluarga kalah tuh. Itu bagaimana? Tapi kan lain gitu sebenarnya. Itu nama lain gitu sebenarnya. Lain gitu. Pokoknya mah orang lah muslim bodoh amat. Dan lu ngomong kumaha banget bodoh amat jain dari pagar hente. Kan gitu. Kekurang dari ya kesim. Mending kada madoki atau jelema boki. Kesim masa kada jelema boki. Aing lekakan bae aing ye lekakan. Alhamdulillah. Aja aing lekakan tuh aing malah isin. Yang pernah mau ditogor aing. ya kaji bukan ya Ada yang lupa kali ya kami aja rumah tuh aing ngereka mana Wan Kadarmawan bilangin semua karyawan takutnya malu-malu sama gua daripada mencuri yang mau makan mie yang mau lagi makan ambil halal asal jangan dirusak terus kalau keinjak-injak ya namanya gua udah halal mau gimana lagi ya udah silakan aing dekakan jadi tanah ya lu alhamdulillah aing lu aing tadi itu bertahan aja sih aing belum temenin lo kerja aing geus nitip gitu pan terus bayar balik rata-rata kadang-kadang anu melakna jarang kebagian sebab unggal poe karyawan istirahat wari bersih kena orang insyaallah ya ganjaran gede-gede kesel ya insyaallah amin amin ya kurang kerjaan kurang saya dulu saat itu oh mantap oh gitu menang emang ge dah tuh gampang cok-cok baik ada tanaman cabai aduh ya semuanya boleh makan karena apa? Karena di lokasi perusahaan bukan lokasi pribadi memang yang nanamnya dia saya tanaman kita nanam sayur-sayuran di pabrik, di lahan orang yang nanam saya begitu berbuah kita yang paling harus pertama kita lakukan sebelum kita petik biar hati ini tenang, bersih. Kawan-kawan siapa yang mau silakan ambil tanpa izin cuma tolong jangan dirusak metiknya dan kedua kalau ada waktu takut saya lupa nyiram kalau
kalau ada waktu dan nggak keberatan, silahkan disiram. Kalau cuci tangan, silahkan siramkan ke tanaman itu biar menjadi subur semua, insya Allah. Mereka yang membantu semua, mereka yang menikmati semua, insya Allah akan subur sesubur-suburnya. Tapi sebaliknya lagi untuk penanamnya, sekalipun kita udah mencintai begitu, namanya orang, ratusan orang, 3 shift, tidak semua perilakunya sama. Ada yang ini punya ini udah dibebasin, udah dihalalin, ketika pelan-pelan udah gitu disiram. Ada yang gitu, ada juga yang kayak gini, kayak ini mau udah dihalalin ini sama orangnya juga, ya Allah aja. Silakan ambil semuanya juga nggak apa-apa, katanya ada ambilin petik-petiknya, dijabuti gitu, berebet ya. Susah. Yang penting hati yang orang menanamnya bersihkan. Ini resiko tuh seperti kayak gini emang. Jangankan di lahan orang, di lahan kita sendiri pun masih ada aja yang ngambil tanpa izin, yang meminta tanpa izin. Ini ujian buat kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah. Cuma kalau menurut saya, siapapun itu yang mengambil, bagaimanapun dia cara metiknya, kita istiqomah. Karena apa? Walaupun kita yang memetik, walaupun punya kita, lahan kita, tapi kalau tanamannya itu keluar pagar kita ke tanah orang, itu milik kita dan halal untuk diambil sama mereka tanpa izin. Dalam hadisnya pun sangat jelas, ketika tanaman itu menyeberangi lahan orang atau rumah, dan yang punya rumah ini berhak sekali mengambil tidak menunggu matang. Hadisnya itu. Jadi maknanya orang yang ketimpanan pohon tersebut dan ada buahnya, yang punya rumah itu berhak sekali mengambil tanpa izin. Jadi dibahasakan boleh diambil tidak menunggu matang. Nah itu lihat, apaan itu? Ini bapak mau kemana? Habisin jalan orang. Masya Allah. Aduh. Sesorangan mana nyebrang? Sesorangan mana nyebrang? Yo, Haji. Awas. Begitu kalau menurut saya. Dan kemarin pun saya sudah kasih tahu waktu dia macul, itu kan lahan bekas saya yang di perusahaan nih, ada lahan kosong. Nah sebetulnya nggak boleh sama perusahaan, nggak boleh kita sambil bercocok tanam di dalam. Image-nya kalau karyawan itu urusannya kan kayak apa namanya, disangkanya oh waktu kerja nih kayaknya lagi ini seperti itu kan perusahaan. Hak-hak saja mereka melarang, ya memang mereka punya hak. Tapi kebetulan ketika dia menanam, saya pun udah mengimbau, kamu menanam apa? Cabai pak, gedang pak, terus ada lagi, oh buah-buahan ya sayur-sayuran. Saya udah wanti-wanti, saya udah juga ngasih tahu ke beliaunya,
kamu nanam di sini, jangan sampai ada masalah. Caranya gampang, biar tidak ada masalah. Siapapun yang mengambil, siapapun yang minta, dengan cara apapun mereka ambilnya, kita harus legowo. Karena ini di tanah umum, di tanah perusahaan, mereka pun punya hak. Walaupun memang diperbolehkan oleh perusahaan, jadi tidak hanya kita, begitu. Nah, setelah berbuah, ada aja kan, ayo, ada aja kan yang metik. Nah, cuma 2 ini, 3 ini. Akhirnya dia ngomong juga ke saya, karena kami kan security di sini. Pak, itu siapa yang ngambil? Lah, manusia. Yang ngambil ya manusia. Tidak bisa kita melarang. Bahkan yang seharusnya kita lakukan, lumrahkan, halalkan semuanya. Halalkan. Nah, disinilah patokannya. Rezeki dari Allah tidak akan tertukar. Sekalipun diambil semua sama karyawan, rezeki kita udah disiapkan, sudah dipisahkan sama Allah. Dulu saya pernah, sebelum dia nanam, saya nanam jasim, kapcoy, apa lagi ya? Ya cabai juga. Untung saya pas lagi berbuah ini, lagi pakcoy ini udah mulai gede, saya berpikir gini ya, karena karyawan ini mungkin kayaknya takut nih, namanya yang punyanya security, dan security tiap hari standby, tiap waktu standby di posko terlihat di depan mata. Karyawan makan mau ngambil enggan, mungkin takut ketahuan atau takut nggak boleh, tapi dia mau dalam hatinya. Saya sampai tulisin, siapapun dari kalian yang minat, doyan, halal untuk diambil, asal sisakan untuk orang yang lain. Kedua, jangan dibawa pulang. Boleh dong saya tulis jangan dibawa pulang. Karena apa? Yang doyan bukan cuma kamu, saya yang nanam, banyak mereka yang doyan. Nah, mirisnya yang terjadi ujian untuk saya. Ketika hal itu dihalalkan, jasimnya subur guys. Jasimnya gede-gede, segini-segini, tinggi-tinggi, kayak hampir mirip apa namanya yang kayu putih tuh, yang semacam jasim tapi pahit dan dia gede-gede, sawi, hampir mirip sebesar sawi. Nah, mungkin si 3 pas 2 istirahat, dia makan, dia ngambil, karena ada tulisannya juga kan halal, boleh saya mau diambil, silakan. Ini ujian buat saya. Awas! Nah guys, apa yang terjadi guys? Ambilnya ke SIM, dipotong setengahnya, dipotes setengahnya. Hah? Di bengkel Abah, ayah naon, kagak beren. Oh, istipalan, atau badru biasa, mau ngaraji, bawa itu, Al-Amin. Atau banyak macam boga al. Nah, kita lanjutkan ya sampai kita begitu kan, masya Allah. Awas, hati-hati. Ini ngerem ya, ngerem depan, cuman jalur ini kan selip, banyak kerikil yang kecil-kecil.
teman-temannya. Ngebut-ngebut. Gila, guys. Lanjut ya. Jadi ngambilnya itu tengahnya. Ambil yang muda-mudanya itu. Padahal semuanya muda. Cuman namanya orang kan sukanya itu, oh, saya mah sukanya yang paling bagus nih. Diambil tengahnya aja, guys. Coba bayangin. Ini ujian buat saya waktu itu. Diambil sama dia. Terus ngambilnya nggak pakai pisau, nggak rapi gitu kan. Banyak yang untungannya gitu. Pokoknya belok aja. Bikin jengkel aja. Saya tarik nafas dan saya istighfar. Dapat. Tapi malah awan kita. Ngopi. Ayo. Malah awan kita ngasih kabar. Pak, balik mah. Lagi. Itu biasanya ada yang, ayo mana ngambil. Tapi ngambilnya kayak begitu ya. Ngomong aja. Itu kalau juga lagi menguji saya melalui rekan saya. Mungkin setannya nggak mau tinggal diam ya. Saya udah berusaha sabar. Wah. Berapa? Ya, jadi setan ini nggak mau tinggal diam sama orang yang sabar, sama orang yang istiqomah. Dia menghasut ke teman-teman saya, masuk ke hatinya agar saya ini tidak ikhlas gitu. Ambilnya tuh kayak gitu katanya. Tak siapa kali ngomporin gitu ya. Saya sambil istighfar, agak sih panas. Mudah-mudahan yang bikin panas ya setan itu kebakar ya, karena saya istighfar. Saya bilang, cuman sayang yang nggak dicabut semua. Biar dia genek gitu, biar dia aja yang genek. Nah, kejadian lagi ya guys, saya udah nitip tapi sudah saya tulis. Saya nitip sama saudara saya yang sip ini gitu. Nanti saya titipin lagi untuk yang berikutnya. Saya cuma minta tolong. Alhamdulillah setiap sip ini, Pak teman, Pak Ahmad ya, Babinsa, Sukaharja. Saya cuma nitip tolong ke saudara saya, bro, tolong ya. Untuk kawan-kawan, besok saya satu pengen sarapan pakai lalap pakcoy, yang bukan tosin nggak kebagian. Nanam tosin yang segitu banyaknya nggak kebagian guys. Ya makan sih sisa-sisanya. Nah, saya ambilin karena sayang, yang diambil tengahnya, jadi ada sisa di samping-sampingnya, saya ambilin, saya bawa pulang ke rumah. Malah enak, gede-gede, yang di pinggirnya itu. Nah, tempo hari saya nitip ke teman-teman saya, ke saudara, bro, tolong ini ada berapa ya, ada 5 apa 6. Ada 6 lah ya, 6 pakcoy lagi sisa ini berarti yang lainnya udah habis ya. Ada sisa yang tadinya kuntet, terus subur pertumbuhannya dan terlihat mulai bagus. Saya nitip, tolong bro, kalau mau diambil tolong sisain 2 aja buat saya. Ngapira, ayo. Tolong sisain 2 atau 3 pohon buat besok sama yang sarapan. Setelah besok ya,
buru-buru kebun. Begitu saya ke kebun, apa yang terjadi guys, kawan-kawan saya yang sudah juga pada sarapan dan di parkiran di sana mereka udah ambil tuh pakai itu, udah ambil 4 biji, 4 kabutan begitu, udah dicuci dan udah digelar buat dimakan sama teman-teman kita yang lain. Saya begitu datang ngelihat ada sisa 1 pakcoy lagi yang memang banyak ulet, bolong-bolong. Yang lainnya udah diambil. Pas saya ngelihat ke sana, ke sebelah kanan, ke parkiran, kawan-kawan saya lagi pada makan. Wallahi demi Allah Rasulullah, enggak saya kendor. Nah ini video ini mudah-mudahan kawan-kawan yang lain yang di pabrik juga melihat. Nggak pernah saya tegur. Kalau ada yang ditegur, khususnya karyawan saya yang ngambil, silakan komen di video saya. Demi Allah nggak saya tegur karena saya menyadari sendiri dari awal saya nanam saya ikhlas. Silakan ambil, asal jangan dirusak. Dan alhamdulillah dari pertama nanam sampai akhir nanam ini kemakan semua. Kemakan semua. Menyeberang ya, nyebrang, dari sini. Bentar ya. Nah, sabar. Jalurnya ngeri. Ntar kita lewatin mobil dulu nih. Ya, puntan. Ya, itu. Pelan-pelan. Ya, hati-hati. Kejadian yang selanjutnya guys, ketika saya nanam tesin, ada yang kejadian nih. Tadi saya nggak mau cerita, tapi kita nggak nyebutin namanya ya. Mudah-mudahan karyawan saya melihat dan orangnya juga, udah keluar orangnya udah keluar, udah resign. Nah, karena lama sekali udah tahunan saya. Jadi saya udah rupiah waktu itu. Saudara Rupiah, dia tahu saya Rupiah. Akhirnya dia minta tolong melalui teman-temannya, dan temannya nyampein ke saya, Pak Haji, itu si A, kita kasih nama si inisial A aja ya, si A sakit. Sebetulnya bukan dia yang sakit. Siapanya? Katanya istrinya. Berapa hari? Udah 3 hari, tapi sakit perut. Sekarang lagi di mana? Baru pulang dia dari klinik. Rencana mau dibawa ke rumah sakit, bisa dirujuk. Ini karyawan lu pada nengok ke sana. Kebetulan saya waktu itu Rupiah masih baru-baru, masih semangat dong, masih pengen tahu kayak gitu, anjir apa enggak kayak gini tuh. Apa yang saya baca bagaimana reaksinya. Akhirnya saya ikut rombongan menjenguk, menengok karyawan yang lagi
Pak Idian. Dan di sana benar istrinya sakit perut. Nyebrang, ayo. Hei, hei. Dan begitu saya rukyah, saya minta air waktu itu, saya bacain rukyah airnya. Tiba-tiba istrinya kesurupan. Loh, angkat saya. Kasih air rukyah kok kesurupan. Nangis, nangis, dianya nangis. Dan tiba-tiba dia minta maaf ke saya. Ampun, minta maaf, saya salah. Saya juga bingung waktu itu karena belum pernah menangani kasus seperti itu, dan Rukyah juga belum mendalami sifat-sifat daripada jin-jin nasab, jin-jin khodam. Singkat cerita, jadi begini, ternyata orang tersebut ada khadamnya, dan apa yang terjadi, guys? Kan saya tanam cesim, pakcoy, segala macam di situ setiap pagi sambil nyiram saya baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa ilah wa qul alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tujuan saya biar berkah, biar tambah berkah gitu, biar tambah berkah. Jadi bos datang. Oke ya guys. Biar tambah berkah. Jadi bos datang. Udah ada tulisan, silakan diambil, halal asal jangan dibawa pulang. Maksud saya bukan dilarang, biar kawan-kawan yang lain bisa menikmati, khususnya yang kerja di sini, gitu ya. Kecuali ya susah lah pokoknya lah. Kalau dibawa pulang ya, saya juga pengen gitu. Tapi bukan karena saya nggak ikhlas, ternyata dia bawa pulang dan dimakan sama keluarganya. Ya halal, karena saya udah mengizinkan gitu ya, halal. Cuman ada yang dilanggar sama dia, kita sapa dulu bos saya. Pagi bos, kita sapa ya biar semuanya semangat. Apa yang terjadi, guys? Allah nggak mengizinkan karena yang punyanya sudah menuliskan tidak boleh untuk dibawa pulang walaupun ikhlas. Tapi Allah lebih tahu hal itu. Nah, ketika dimakan di rumah, padamnya, jinnya kena ya, mungkin kebakar atau panas perutnya, wallahu alam. Nah, ironisnya si jinnya ini khodam, kenapa enggak memberikan sinyal sakitnya ini ke empunya, kenapa ke istrinya? Ini poin yang kedua nanti yang saya jelaskan. Nah, sakit ya istrinya tuh ketika dia ini, saya cuma gini, emang kamu punya salah apa ke saya? Saya kenal aja baru, melihat aja baru nih. Begini diceritain sama dia. Saya ambil, saya kasih sama ini,
dan saya kasih makan ke dia itu maksudnya ke istri yang milik Hodam itu. Oh gitu. Terus kalau panas saya sakit lagi, tolong saya. Jadi sebetulnya yang sakit itu Hodamnya, bukan orangnya. Nah makanya diobatin sama kedokteran klinik nggak nyambung. Woi tapi nggak nyambung lah, yang obatnya ini buat tubuh manusia, yang sakit jin yang nggak masuk, nggak nyambung. Untungnya obatnya nggak berefek negatif buat tubuh yang meminumnya. Allah Maha Adil di sini. Mana? Oh begitu. Ketika saya tahu penyebabnya, saya konfirmasikan ke suaminya. Betul, suaminya ngambil 4 hari yang lalu katanya. 5 hari yang lalu. Masya Allah. Akhirnya begini, ini kuncinya di saya. Ini kunci di saya, jadi semuanya kita lagi diuji sama Allah. Termasuk saya sendiri. Saya katakan sama dia, A, inisial A, wallahi demi Allah Rasulullah, sebenar-benarnya dan karena Allah, dari awal sampai saat ini saya mengikhlaskan apa yang kamu ambil dan apa yang keluarga kamu makan. Ikhlas, dan semoga Allah menjadikan ini pahala buat saya juga, berkah untuk kalian. Dan saya ambil air lagi dan tiupkan, mohon kepada Allah untuk kesembuhan. Allah marakanna saya dibebas yang kesyadu yang bermati la syifa illa syifa kita lagi berupa kemauan alam. Dan diminumkan, wallahi seketika itu pun sembuh, sakit perutnya sembuh ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, di sini kita menemukan keterangan bahwa jin yang dari suami, kenapa yang sakit istri, ini sangat membingungkan. Ternyata guys, jinnya sudah lama di tubuh suaminya. Dari sebelum dia menikah. Ketika dia menikah, jin ini berpindah dan beranak pinak ke seluruh keluarganya. Dan terbukti dia sudah masuk ke istrinya. Sudah masuk ke istrinya, dan yang sakit itu sebetulnya dari suaminya, cuman berhubung satu track. Boleh dibilang di situ ada sinyal kabel yang ini disakiti, ono pun akan merasa sakit. Seperti itu guys. Itu ya. Poinnya ternyata jin Hodam dari suami akan mengganggu daripada istri putra putrinya. Ini sangat terbukti sekali. Dan akhir kemudian saya udah jelaskan ke keluarganya, dan alhamdulillah ketika libur hari Minggu dia minta diruqyah keluarga, dan sekalian mungkin dia minta pengen bukti bahwa saya ada Hodamnya, dan Hodam ini mengganggu apa enggak. Akhirnya begitu diruqyah frontal suaminya, dan alhamdulillah sudah beres. Ternyata keluarga tersebut sering mengalami sakit lambung, yaitu asam lambung, dan bergantian. Suaminya sembuh, istrinya sembuh, anak-anaknya. Jadi begitu guys ya. Ini kita sambil cerita pengalaman. Awas hati-hati. Hati-hati. Ayo. Semoga karyawan ini ngelihat ya, kita bercerita. Saya juga nggak nyebutin nama ya, hanya nyebutin nama seseorang.
Dan hal itu pun yang menyebabkan saya kapok untuk menanam lagi. Karena khawatir kawan-kawan kita ada hodamnya. Apa yang saya tanam ini kita bacakan sholawat segala macam. Rezeki gimana bayi mah? Rezeki mah nggak Allah atau non. Dari sono bawa Allah. Allahumma ikina bihalalika haramika bihalalika maksiatika fadlika maksiat. Allahumma inna as'aluka ridwan thayyiban wa amalan sholihan as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wal wafat ala Islam ya arhamar rahimin. Kita doain ya keberkahan rezeki, mohon keberkahan rezeki pada Allah, pada orang yang memberikan rezekinya ini, masya Allah. Nah begitulah guys kisahnya ya. Saya nggak mau lagi nanam karena saya tahu hampir nggak semua ya, kebanyakan karyawan-karyawan teman-teman saya masih belum menyadari mereka menggunakan dan mereka memiliki kadang entah dia tahu maupun dia tidak tahu, entah dia sadar maupun dia tidak sadar. Yang jelas mereka punya wiridan semua, wiridan untuk penjagaan badan, tapi nggak semua ya. Nah saya nggak mau nanam lagi, khawatir nanti sakit, mending dia respon di rupiah. Kalau enggak dia selalu kepilih uangnya habis, bagiannya habis, sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu guys. Alhamdulillah sambil bantu kawan-kawan yang lagi menggunakan jalan, kita sambil cerita gitu. Dan sekarang diteruskan sama kawan saya yang lain nanam cabai, cuman dia tekniknya nggak kayak Al-Fakir, masya Allah. Keikhlasannya sangat diuji benar-benar. Hei bang, ngantuk awas, ngantuk awas, hati-hati. Kayaknya udah semua nih guys, tinggal satu sih mobil yang belum masuk. Oke, kita tunggu di posko aja ya. Apa ini mobilnya? Putih dia mobilnya, kayak Hilux. Oke guys, kita tutup aja ya sambil kita tunggu di posko. Oke, semoga berkah ya Allah, berkahi kita, berkahi rezeki kita, berkahi semuanya yang ingin kita diberkahin. Akhirul kalam, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya, muat. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini juga lagi ada yang sedekah. Oh iya, ini hari Jumat berkah, guys. Ini salah satu karyawan office kantor. Dia selalu bersedekah tiap hari Jumat buat rekan-rekannya, buat anak buahnya, kopi dan juga makanan penghangat ya. Teman daripada kopinya guys. Dan mau nggak? Ini buat kawan-kawan semua dan ini halal, tapi tidak boleh dibawa pulang ya, dimakan. Kalau yang kenyang udah tinggalin, kasihan bagi-bagi yang belum kenyang. Kalau yang udah kenyang jangan dibawa pulang. Seperti tadi Pak Boy saya ya, silakan dimakan tapi jangan dibawa pulang, kasihan rekan-rekan yang lain gak kebagian.
Tapi halal, semuanya halal karena ini udah diikhlaskan. Gitu. Cuman kitanya harus tahu ini, otak ini harus dipikir, gitu ya. Gitu. Oh iya, tadi saya udah salah bentuk, masya Allah.